visi dan misi dari Partai Golkar, visi yang jauh ke depan yang menjadi landasan perjuangan Partai Golkar, juga misi-misi yang dilakukan untuk mencapai visi ke depan tersebut. Monggo, kami persilakan. Berkaitan dengan visi Partai Golkar, jelas karena keberadaan Partai Golkar itu juga sama dengan tujuan bangsa dan negara. Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis episode ke-25. Masih berbincang tentang geliat parpol menuju pemilihan serentak tahun 2024. Kali ini bersama DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Klaten. Dengan narasumber Ketua Harian DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Klaten, FX Setiawan DS SHMMMH. Dan kembali dipandu oleh host kita, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Klaten, Samsul Huda SHI. Saksikan Dinamis setiap hari Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel YouTube KPU Klaten. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat pemilih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Bersama saya, Samsul Huda. Sahabat pemilih, dimanapun Anda berada, dalam episode Dinamis ke-25 kali ini telah hadir di studio podcast KPU Kabupaten Klaten Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, yaitu Bapak FX Setiawan DS SHMMMH. Selamat pagi Pak Setiawan. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di kantor KPU Kabupaten Klaten hari ini. Kepada narasumber kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, sama seperti episode-episode sebelumnya, dalam serial partai politik kali ini, Partai Golkar adalah partai politik keempat yang kita undang, kita hadirkan di studio podcast ini untuk menyampaikan, untuk mempromosikan. Kita berikan panggung seluas-luasnya kepada masing-masing partai politik untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat pemilih di Klaten agar masyarakat lebih mengenal partai politik di Kabupaten Klaten. Dan pada pagi hari ini kepada Pak Setiawan, sekali lagi ini kami berikan waktu kepada Partai Golkar untuk mensosialisasikan diri dalam rangka sesuai tema kita, yaitu geliat partai politik menuju pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pertanyaan yang pertama Pak Setiawan, dan tolong disampaikan secara singkat profil dari Partai Golkar di Kabupaten Klaten. Monggo kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi pada para pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Berkaitan dengan profil Partai Golkar. Golkar memang dilahirkan sejak tahun 1964. Ya. Jadi yang tertua gitulah di antara partai politik di Indonesia ini. Sehingga sampai hari ini Golkar telah melakukan ulang tahun yang ke-57. Ya. Maka temanya maju menang, 57 untuk menang. Ya. Kemudian Partai Golkar Kabupaten Klaten telah melakukan pembenahan atau yang dikatakan konsolidasi. Sehingga Partai Golkar di Klaten ini, DPD Golkar semua telah tersusun, pengurus lengkap sebanyak 58 orang. Kemudian di tingkat kecamatan semua pengurus DPD kecamatan, Partai Golkar kecamatan semua lengkap, 26 kecamatan, rata-rata antara 25 sampai 30 personil.
Kemudian di tingkat desa sudah selesai konsolidasi, sehingga profil Golkar di Klaten ini memang lengkap secara struktural. Kemudian lembaga-lembaga pendukung, ada organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan yang mendirikan Partai Golkar, semua sudah lengkap, ada 8 organisasi. Kemudian sayap bagi Partai Golkar ada 2, sayap yang berkaitan dengan perempuan dan sayap yang berkaitan dengan generasi muda. KPPG itu perempuannya, kemudian AMPG itu untuk generasi mudanya. Itu kemudian di samping itu juga DPD Golkar telah membentuk lembaga-lembaga yang menengah badan-badan, baik badan pemenangan pemilu dan badan pengelola kaderisasi, ada juga lembaga untuk mengelola informasi dan komunikasi, kemudian juga ada lembaga yang mengelola khusus untuk saksi. Ini itu kira-kira sehingga semua profil ini sudah kita lengkapi. Ini. Ya. Terima kasih Pak Siwan, tadi disampaikan bahwa di ulang tahunnya yang ke-57 ini ya, ke-57 dengan tagline-nya maju menang. Tadi secara kepengurusan Partai Golkar lengkap berada di 26 kecamatan di seluruh Kabupaten Klaten. Jadi secara struktural partai, jajaran kepengurusan dari tingkat kabupaten sampai ke kecamatan bahkan sampai desa tadi disebutkan sudah lengkap dan siap dalam menyongsong pemilu dan pemilihan 2024. Selanjutnya Pak Setiawan, secara umum mungkin kembali bisa disampaikan apa visi dan misi dari Partai Golkar, visi yang jauh ke depan yang menjadi landasan perjuangan Partai Golkar, juga misi-misi yang dilakukan untuk mencapai visi ke depan tersebut. Monggo, kami persilakan. Berkaitan dengan visi Partai Golkar, jelas karena keberadaan Partai Golkar itu juga sama dengan tujuan bangsa dan negara. Maka visi Partai Golkar adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu visi yang utama itu. Sehingga untuk mewujudkan visi itu pasti dengan langkah-langkah yang namanya misi. Nah, salah satunya pertama adalah mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Itu prinsip. Karena tujuan Golkar sama dengan tujuan negara. Yang kedua, mewujudkan cita-cita bangsa bagaimana termaksud di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia. Itu yang akan kami lakukan dan akan kami usahakan untuk mencapai misi itu. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan 4 visi utama dari Partai Golkar, yang tadi salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Visi yang sangat bagus tentu saja ya Pak, untuk mewujudkan negara yang adil, negara dan masyarakat yang adil dan makmur. Betul ya. Itu tadi visi misi dari Partai Golkar. Sekarang dari visi dan misi tadi tentu saja Partai Golkar punya program pendidikan politik bagi masyarakat Klaten, terutama dalam masa-masa persiapan menjelang 2024 ini kan. Betul, kita punya beberapa tahun yang agak kosong, meskipun saya yakin bagi partai politik untuk menyiapkan mesin partai itu tidak ada waktu yang kosong. Akan tetapi program-program apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat Klaten, agar masyarakat kita ini sekali lagi seperti kita ketahui agar punya kesadaran tinggi terhadap politik, tidak acuh terhadap politik, bahkan masyarakat harus melek terhadap politik ini. Betul.
Oke, terima kasih. Semua cita-cita, semua visi itu dilakukan melalui misi, pelaksana visi, dan tentunya ingin mewujudkan itu secara baik. Ya. Maka harus dilakukan langkah-langkah yang merupakan program. Program Partai Golkar untuk menuju 2024 yang akan datang dirumuskan dalam panca sukses. Jadi sukses konsolidasi dan pengembangan Partai Golkar itu penting karena konsolidasi adalah penataan solid agar padat kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi dan perannya sebagai partai politik. Yang kedua, sukses kaderisasi dan regenerasi. Nah ini, partai apapun pasti mengutamakan kaderisasi dan regenerasi karena next time masa depan pasti itu generasi muda yang melanjutkan. Yang akan meneruskan ya Pak. Itu. Kemudian yang ketiga, sukses konsolidasi demokrasi. Nah, ini tentunya tidak bisa sendirian tapi bersama-sama dengan kekuatan partai politik yang lain dalam rangka mensukseskan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kemudian yang keempat, sukses pencapaian visi negara kesejahteraan tahun 2045. Ini Golkar yang punya itu. Sekarang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi ya, menuju visi negara kesejahteraan tahun 2045. Kemudian yang kelima adalah sukses pemilu, baik 21 sampai 26. Ini panca sukses yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Partai Golkar. Nah, berkaitan dengan kaderisasi. Ya, termasuk pendidikan politik itu. Ya, pendidikan politik. Jadi pada sukses yang kedua, sukses kaderisasi dan regenerasi. Sudah kita persiapkan, bahkan Golkar punya namanya rencana induk kaderisasi dari pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, untuk kaderisasi ini berjenjang. Jadi ada kader utama, kader madya, dan kader pemulanya. Ada ya. Kemudian kaderisasi ini juga materinya telah ditentukan dalam rencana induk kaderisasi. Yang pertama adalah masalah kenegaraan. Karena partai politik pasti bicara soal negara, kekuasaan. Jadi partai politik pasti ingin mass forming, mewujudkan mass forming kekuasaan, lalu mewujudkan mass winning, menggunakan kekuasaan untuk mencapai cita-cita. Itu pasti ya. Sehingga ini penting sekali. Kemudian yang kedua adalah masalah kepartian. Di bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian doktrin partai, kemudian bagaimana misi visi partai, itu pasti harus dilakukan. Kemudian yang ketiga kemampuan kader. Kemampuan kader ini banyak, dari aspek kepemimpinan, kemudian teknik penggalangan, kemudian teknik berpidato, teknik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program partai. Jadi 4 aspek itu yang dilakukan dalam rangka kaderisasi. Endingnya apa? Untuk mewujudkan kader yang militan, kader yang profesional, kader yang mampu membawa visi misi Golkar ke depan. Itu. Ya, terima kasih Pak Setiawan tadi penjelasannya terkait pendidikan politik bagi masyarakat, di mana dalam pendidikan politik ini Golkar punya panca sukses atau 5 sukses yang tadi disebutkan oleh Pak Setiawan, dan salah satu panca sukses tadi adalah kaderisasi dan regenerasi, yang mana yang menjadi sasaran dari kaderisasi dan regenerasi ini tentu saja masyarakat muda yang akan meneruskan kepengurusan di Partai Golkar ini. Karena ke depan partai apapun pasti melirik generasi muda. Karena ke depan pasti generasi muda itu menjadi titik tolak dan sekaligus menjadi arah untuk melakukan regenerasi keberlanjutan partai. Jadi begitu sahabat pemilih, sahabat muda terutama tadi, sebagai generasi yang akan menjadi tumpuan dari semua partai politik tadi disampaikan Pak Setiawan, bukan hanya Partai Golkar, karena di tangan generasi muda inilah tidak lain politik ini juga akan diteruskan oleh generasi muda atau milenial ini. Masa depan partai politik itu juga sangat bergantung kepada generasi muda saat ini. Selanjutnya Pak Setiawan, terkait meskipun hari ini kita masih berada di tahun 2021 akhir,
sebentar lagi kita sudah akan memasuki tahun 2022 dan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kita ketahui bersama nanti akan kita laksanakan pada tahun 2024 di mana untuk pertama kali pemilu dan pemilihan itu akan kita laksanakan di tahun yang sama. Jadi kompleksitasnya tentu akan sangat tinggi. Tidak hanya bagi penyelenggara kami di KPU tapi juga partai politik juga sangat akan disibukkan dengan penyiapan bukan hanya di pemilunya yang rencananya Februari meskipun kali ini belum diputuskan juga di tahun yang sama akan dilanjutkan dengan pilkada pemilihan bupati dan gubernur secara bersamaan secara serentak. Untuk menghadapi tahun politik yang begitu kompleks tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar dalam rangka menyongsong menghadapi pemilu 2024 yang akan datang? Oke, terima kasih. Partai apapun pasti harus menyiapkan diri. Ya, betul. Kemudian bagi Partai Golkar dalam rangka persiapan 2024 kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama dimulai dari Musda, kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja daerah, di mana telah mencanangkan rencana strategi atau Renstra dan rencana operasional pemenangan pemilu. Dua aspek ini sebagai patokan dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah operasional. Nah, untuk Renstra ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan nyata dari panca sukses itu. Jadi sukses konsolidasi pengembangan organisasi, sukses kaderisasi dan regenerasi, sukses konsolidasi demokrasi, sukses pencapaian visi negara kesejahteraan tahun 45 dan sukses pemilu. Nah, itu kita jabarkan lewat rencana strategi. Rencana strategi dan rencana operasional ini kita bagi tahap-tahapan. Jadi tahap pertama tahap konsolidasi. Ini April sampai dengan Maret 2002 itu penataan semua lembaga-lembaga sehingga hari ini hampir selesai Partai Golkar untuk penataan kelembagaan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penggalangan. Jadi ini kita lakukan penggalangan ke wilayah-wilayah, sasaran-sasaran sampai ke tingkat desa bahkan bawah desa. Itu menjadi rencana penggalangan yang sudah kita rencanakan. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pemantapan. Itu berlaku antara 23 sampai 24 nantinya. Kemudian yang terakhir adalah tahap pemenangan. Ini ada 4 tahap ini yang menjadi acuan bagi segenap jajaran Partai Golkar dalam rangka untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Kemudian di samping itu juga Golkar punya prinsip, kalau dalam bahasa Latinnya duc in altum, pergilah ke tempat yang dalam. Artinya, narik gula iwak kok yang pinggir gitu cedol. Tapi di tengah yang dalam di mana iwak itu banyak, ikannya banyak, kita dapat menjala dengan sebanyak-banyak. Maka duc in altum adalah bertolaklah ke tempat yang dalam, adalah desa. Karena pemilik kedaulatan di Indonesia ini semuanya berada di desa. Mayoritas banyak di desa. Di Jakarta itu berapa, Semarang berapa, Klaten berapa, tapi di desa-desa semua hampir pemilik kedaulatan di sana. Karena pemilik kedaulatan adalah rakyat lah. Betul. Jadi rakyatlah yang menjadi primadona dalam rangka pemilu di Indonesia ini. Siapa yang dicintai rakyat, siapa yang dapat menarik hati rakyat dan akhirnya didukung oleh rakyat, itulah sebagai pemenang. Betul. Terima kasih Pak Setiawan, tadi sudah disampaikan apa persiapan yang sudah dilakukan Partai Golkar dalam rangka menyongsong pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tadi sudah disampaikan penataan kelembagaan, penggalangan, pemantapan dan seterusnya tadi. Bagaimana itu sudah dilaksanakan oleh Partai Golkar, mesin partai saat ini mungkin sudah mulai dipanaskan sudah dipanasi, agar ketika akan digunakan ketika 2024 nanti mesin partai ini betul-betul sudah siap jalan. Seperti itu. Terima kasih Pak Setiawan. Yang terakhir Pak Setiawan, closing statement dari Partai Golkar, dari jenengan terkait target atau yang ingin dicapai di tahun 2024. Terima kasih. Golkar punya moto, suara rakyat adalah suara Golkar.
Artinya rakyat adalah menjadi primadona bagi Golkar, menjadi prioritas utama bagi Golkar. Karena itu Golkar juga punya prinsip bahwa kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu. Kemudian dalam rangka pemilu 2024, memang semua partai pasti punya target. Golkar targetnya realistis lah. Jadi maksimal 30% yang kita targetkan. Jadi antara 20 sampai 30%. Itu target partai Golkar. Jika kalau sekarang ini Golkar telah mendapatkan 7 kursi, insya Allah kita mentargetkan 12 sampai 15 kursi. Itu kemudian semua itu dapat kita lakukan dengan membangun kebersamaan. Semua komponen, termasuk juga baik para kader Golkar maupun rakyat. Bagi Golkar yang memperhatikan rakyat, memperhatikan suara rakyat, pasti akan juga mendapatkan dukungan bagi rakyat. Itulah, maka kita mohon kepada seluruh rakyat Klaten, mari kita bersatu, padu, mendukung atau bahu-membahu untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat di Klaten. Dan kita tahu bahwa Golkar adalah bagian dari pengelola kedaulatan di Klaten ini sebagai wakil bupati, di mana juga punya andil dalam rangka untuk memajukan dan sekaligus mensejahterakan rakyat Klaten ini. Itu adalah sebagai bagian utama yang harus dilakukan oleh Golkar. Jadi untuk rakyat dulu, kemudian baru nanti pemilu kita mengajak rakyat bersama-sama. Terima kasih sahabat pemilih Klaten dimanapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan hangat kami bersama Bapak FX Setiawan, DS SHMMMH, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten. Semoga apa yang kita diskusikan, kita obrolkan santai hari ini betul-betul bisa membawa manfaat, ilmu baru, pengetahuan baru bagi sahabat pemilih Klaten dimanapun Anda berada. Terima kasih atas atensi masyarakat Klaten semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube KPU Klaten. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.